Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 9 Industri Keuangan Non-Bank, kelas Perbankan Syariah 3B Yang beranggotakan Kenalkan, nama saya Faiz Terkini dengan NIM 235231041. Saya Rahmawati Firatinur dengan NIM 235231063. Saya Aulia Nuraini dengan NIM 235231075. saya Nino Basundari dengan NIM 235231078. Isi tentang Langsung saja kita masuk ke materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai profil Lazismu Jatinam. Lazismu, singkatan dari Lembaga Amal Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah, adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh Muhammadiyah untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional dan transparan. Lazismu berdiri sejak tahun 2002 oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Lembaga-lembaga seperti Lazismu berperan dalam menyalurkan dana zakat dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Lazismu Jatinam didirikan pada tahun 2014 oleh warga dan pengurus Muhammadiyah setempat. Berdasarkan penjelasan Bapak H.M. Yusuf Mutakin, penanggung jawab Lazismu Jatinam dalam wawancara pada tanggal 11 November 2024. Lazismu Jatinam didirikan pada tahun 2014 oleh warga dan pengurus Muhammadiyah setempat. Lembaga ini berlokasi di Jalan Raya Gabut, Dusun 2, Kerajaan Kecamatan Jatinam, Kabupaten Klaten. Sebagai bagian dari program pemberdayaan umat, Lazismu Jatinam bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah guna memenuhi kebutuhan sosial ekonomi masyarakat terutama di wilayah Jatinam dan sekitarnya. Persepsi masyarakat terhadap Lazismu Jatinam. Persepsi masyarakat terhadap Lazismu Jatinam itu sendiri memandang bahwa Lazismu Jatinam itu sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Bagaimana tidak? Karena Lazismu Jatinam itu sendiri seringkali memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar di Jatinam. Lazismu sendiri mengumpulkan dana zakat yang telah dizakatkan oleh masyarakat sekitar Jatinam, kemudian menyalurkan atau mendistribusikan lagi kepada masyarakat Jatinam yang kurang mampu. Dan juga bagi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan namun memiliki kualifikasi untuk mendapatkan bantuan dari Lazismu Jatinam dapat menerima melalui pendaftaran. Dan di sini pendaftaran untuk mendapatkan bantuan dari Lazismu Jatinam relatif sangat mudah, yakni hanya mengisi formulir yang telah ditentukan dan juga mengumpulkan fotokopi KK dan juga KTP. Nah, masyarakat Jatinam itu sendiri yang telah menerima bantuan dari Lazismu Jatinam juga merasa bahwa memiliki kenaikan atau manfaat yang sangat melimpah seperti halnya masyarakat yang mendapatkan bantuan dalam usahanya, yakni mulai dari omsetnya yang semakin naik dan juga jumlah pelanggan yang semakin bertambah dan juga kualitas usaha yang dimilikinya yang semakin naik. Dan yang terakhir, masyarakat Jatinam yang telah menerima bantuan dari Lazismu Jatinam merasa bahwa dirinya juga harus membantu masyarakat lainnya yang ada di sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa hal itu telah menjadikan motivasi bagi
seseorang yang mendapatkan bantuan untuk membantu yang lainnya juga, dan juga menjadikan seseorang itu lebih maju. Di sini saya akan menjelaskan jenis layanan dan program di Lazismu Jatinam. Lazismu sebagai amil zakat di bawah tanggungan Muhammadiyah. Di Lazismu tidak hanya fokus pada penggalangan dana dan pentasarufan, tetapi juga memiliki berbagai program sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Program ini dirancang untuk memberikan solusi terhadap berbagai kebutuhan sosial dan kemanusiaan, termasuk bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Dalam wawancara, Bapak Yusuf sebagai Ketua Lazismu di Jatinam menjelaskan, untuk program ada 2 program, penggalangan dan pentasarufan. Untuk penggalangan sesuai nama kita, kan ada penggalangan di zakat, infak, dan sodako. Dan kadang-kadang kita ada penggalangan seperti bencana, Palestina, dan lain sebagainya. Untuk selain itu, terdapat beberapa program layanan yang diberikan oleh Lazismu Jatinam. Ada yang pertama, yaitu layanan mobil umat. Sebagai bagian dari layanan pada masyarakat, Lazismu Jatinam juga menyediakan mobil umat untuk merupakan inovasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat dalam hal transportasi. Layanan ini terdiri dari 4 unit mobil yang tersebar di beberapa ranting yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti transportasi darurat, pengangkutan barang, dan kegiatan sosial dan kebutuhan lainnya. Dalam wawancara Bapak Yusuf, beliau menjelaskan, kita bukan ambulan, tapi mobil layanan umat. Kita di ranting-ranting udah ada beberapa mobil layanan. Di ranting Jatinam udah ada 4 mobil. Masyarakat dapat mengakses layanan mobil dengan mudah melalui panggilan telepon atau WhatsApp. Layanan ini sangat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Membutuhkan transportasi untuk kegiatan kemanusiaan atau dalam keadaan mendesak. Bapak Yusuf menambahkan, baik call atau telepon, kita sesuaikan jadwal. Kalau pas kosong kita layani, pas ada urusan kita alihkan yang lain. Yang kedua yaitu program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu fokus utama Lazismu Jatinam. Program pemberdayaan ini dirancang untuk menciptakan peluang bagi masyarakat kurang mampu agar bisa mandiri secara ekonomi. Salah satu contoh dari program pemberdayaan ekonomi ini adalah peternakan kambing. Di masa Lazismu memberikan modal berupa kambing untuk masyarakat agar bisa mengelola dan memperoleh keuntungan. Program ini bertujuan untuk menciptakan penghasilan yang berkelanjutan bagi penerima bantuan. Selain pemberdayaan ekonomi, Lazismu juga memberikan bantuan modal sesuai kecil kepada pedagang skala rumahan. Selain program ini, Lazismu Jatinam berusaha menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Bapak Yusuf menambahkan, untuk di bulan ini juga insya Allah di November juga ini kita adakan lagi, kita akan memberdayakan untuk peternakan kambing. Kemarin juga ada untuk kita gulirkan untuk modal usaha untuk skala kecil seperti berdagang skala rumahan. Yang ketiga yaitu dukungan untuk anak yatim dan panti asuhan. Lazismu Jatinam juga memberikan perhatian besar kepada anak yatim
dan pengolahan panti asuhan. Saat ini ada 17 santri yang mendapatkan dukungan penuh dari Lazismu Jatinom. Dukungan yang diberikan mencakup kebutuhan dasar-dasar anak yatim seperti makanan, pendidikan, serta perlengkapan sehari-hari. Bapak Yusuf menambahkan, kami juga ada panti asuhan, kita ada 17 santri. Yang keempat yaitu program zakat dan penyaluran zakat. Lazismu Jatinom mengolah zakat mal, zakat profesi, zakat perusahaan. Penyaluran zakat ini dilakukan kepada mereka yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Melalui teknologi digital, Lazismu memastikan bahwa pengolahan dan penyaluran dana zakat dilakukan efisien dan transparan. Program ini juga didukung oleh aplikasi memungkinkan masyarakat yang memantau langsung penyaluran dana yang telah diberikan, meningkatkan kepercayaan terhadap Lazismu. Yang kelima yaitu program pendidikan dan beasiswa. Program pendidikan juga menjadi prioritas Lazismu Jatinom dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu. Beasiswa ini mencakup biaya sekolah, seragam, perlengkapan belajar yang bertujuan untuk agar anak-anak tersebut dapat mengakses pendidikan yang berkualitas dan dapat mengembangkan potensi mereka. Program ini mencerminkan upaya Lazismu Jatinom untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan melalui pendidikan yang lebih baik. Yang keenam yaitu kolaborasi dan Majelis Pelayanan Sosial atau MPS. Di Lazismu Jatinom juga menjalani kerjasama dengan Majelis Pelayanan Sosial atau MPS untuk memperluas cakupan layanan sosial seperti santunan anak yatim, penggolongan panti asuhan, dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, Lazismu Jatinom dapat memberikan dukungan lebih luas kepada masyarakat yang membutuhkan dan meningkatkan efektivitas program-program sosial yang dijalankan. Yang ketujuh yaitu program-program sosial dan kemanusiaan. Selain program pemberdayaan ekonomi dan zakat, Lazismu juga memiliki berbagai program sosial dan kemanusiaan yang melibatkan langsung masyarakat dalam membantu sesama. Beberapa program yang dijalankan oleh Lazismu Jatinom ada Nasid, santunan sosial bagi duafa. Program ini memberikan santunan sosial bagi duafa yang kurang mampu untuk membantu dan meringankan beban mereka. Yang kedua yaitu PK, pemberdayaan ekonomi duafa. Program ini berfokus pada pemberdayaan ekonomi bagi duafa melalui bantuan modal kecil untuk program pelatihan keterampilan. PK ini bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga yaitu bantuan Fisabilillah dan Ibnu Sabil. Program ini memberikan bantuan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan jauh atau membutuhkan biaya kegiatan keagamaan. Yang keempat yaitu nasihat atau layanan kesehatan umat. Yang keempat yaitu nasihat. Layanan kesehatan umat. Program nasihat menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, untuk layanan pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan, serta bantuan medis yang untuk mereka yang tidak memiliki akses ke fasilitasan kesehatan. Yang kelima yaitu Bidik, Bina Pendidikan. Program Bidik ini bertujuan untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Beasiswa ini dan bantuan pendidikan disediakan untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan baik tanpa terkendala biaya. Gegana, gerakan tanggapan bencana. Dalam situasi bencana alam atau keadaan darurat lainnya, Lazismu Jatinom melalui Gegana memberikan bantuan
cepat tanggap kepada korban bencana. Yang ke-7 yaitu rendah bantuan renovasi rumah duafa. Rendah adalah program yang bertujuan untuk membantu dan merenovasi rumah-rumah duafa yang tidak layak dihuni. Melalui program ini, Lazismu memberikan bantuan renovasi untuk menciptakan lingkungan tempat tinggal. Yang ke-8 yaitu digitalisasi untuk transparansi dan efisien dalam rangka meningkatkan efisien dan jangkauan layanan. Layanan Lazismu Jatinom telah mengadopsi teknologi digital untuk mempermudah seperti donasi, pengajuan bantuan, dan partisipasi dalam program-program pemberdayaan. Sistem digital ini juga memastikan bahwa proses pengumpulan dan penyaluran dana berjalan dengan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau perkembangan program dan dampak dari kontribusi yang mereka berikan. Lazismu Jatinom terus berupaya menjadi lembaga yang amanah dan profesional dalam menjalankan program-programnya dengan berbagai inisiatif sosial melalui penggalangan dana, pemberdayaan ekonomi, hingga layanan kesehatan. Lazismu Jatinom berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program-program yang dijalankan mencerminkan semangat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Pengumpulan dana dalam program Lazismu Jatinom. Pengumpulan dana ini dilakukan dengan cara menggalang dana, yakni secara offline dan juga online. Di mana yang secara offline itu sendiri telah dilakukan oleh masyarakat sekitar Jatinom, yakni yang merupakan muzaki tetap yang telah menjadi muzaki tetap dalam Lazismu Jatinom. Kemudian yang online itu sendiri merupakan upaya bagi Lazismu Jatinom untuk mendapatkan muzaki dari luar daerah Jatinom. Nah, selain penggalangan dana tetap yang dilakukan oleh Lazismu Jatinom juga melakukan penggalangan untuk bencana alam dan juga solidaritas internasional seperti Free Palestine. Di mana penggalangan dana ini dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan anggota Lazismu Jatinom itu sendiri agar penggalangan dana itu berjalan dengan lancar, baik, dan juga terorganisir. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan Lazismu Jatinom. Pengelolaan Lazismu Jatinom dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah penggalangan dan yang kedua adalah pentasarufan. Yang pertama adalah penggalangan dana zakat dilakukan oleh Amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada mustahik. Di samping itu, Amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf. Kemudian yang kedua adalah pentasarufan infak. Pengumpulan dana infak lalu dananya dibagikan ke fakir miskin berdasarkan keperluannya. Berdasarkan penjelasan Bapak HM Yusuf Mutakin, penanggung jawab Lazismu Jatinom dalam wawancara pada tanggal 11 November 2024. Untuk program kita kan ada dua, untuk penggalangan sama pentasarufan. Untuk penggalangan kita kan ada di zakat, infak, dan sedekah. Kadang-kadang kita ada penggalangan seperti bencana Palestina dan lain sebagainya. Dan kemudian untuk pentasarufan, untuk yang zakat seperti alokasi ke 8 asnaf, insya Allah semua sudah kita ratakan sesuai dengan kategorinya.
kategori merokib miskin bisa pilihlah. Insya Allah kita sudah ratakan. Dan untuk infak kita lebih fleksibel untuk pentasarufannya, jadi seperti penyaluran modal usaha dan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan materi mengenai pengelolaan Lazismu Jatinam. Pendistribusian dana zakat Lazismu Jatinam. Pendistribusian dana zakat Lazismu Jatinam itu sendiri dilakukan dengan cara menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan kepada ranting-ranting yang telah dikelompokkan agar mengenai tepat sasaran, di mana zakat-zakat tersebut disalurkan kepada penerima zakat atau golongan penerima zakat yang disebut asnaf, yang isinya merupakan fakir, miskin, anak yatim, dan lain-lain. Dan juga yang kedua adalah dana infak, di mana dana infak itu sendiri bersifat lebih fleksibel daripada dana zakat. Dana infak itu sendiri akan disalurkan melalui program-program yang dimiliki oleh Lazismu Jatinam, yakni program-program seperti pemberdayaan usaha kecil atau mikro, kemudian pembangunan sarana dan juga prasarana, serta kegiatan keagamaan. Kita pasti sudah familiar dengan Lazismu, bahkan mungkin sudah berpartisipasi dalam program zakat yang dijalankan. Kali ini saya akan membahas strategi bersaing Lazismu Jatinam untuk memperkuat posisi sebagai lembaga zakat terpercaya dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan. Untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, Lazismu memerlukan strategi pemasaran yang efektif. Pemasaran tidak hanya soal menjual produk, tetapi juga menyampaikan nilai dan manfaat dari program-program yang dijalankan. Dengan pemasaran yang tepat, Lazismu Jatinam bisa lebih dikenal dan dipercaya masyarakat serta memperluas dampak sosial. Ada 4 elemen utama dalam strategi pemasaran Lazismu yang ada di Jatinam, yaitu yang pertama yaitu produk, meliputi program zakat, infak, sodakoh atau yang kita kenal sebagai ZIS, serta santunan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi yang transparan dan bermanfaat. Yang kedua yaitu harga. Harga merupakan penetapan distribusi dana yang adil dan maksimal agar donatur merasa yakin. Yang ketiga yaitu distribusi melalui penyaluran dana langsung kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kantor layanan dan kerjasama dengan lembaga sosial lainnya. Yang terakhir atau yang keempat, promosi dengan penggunaan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, serta majalah Muhammadiyah untuk memperkenalkan program-program yang ada di Lazismu Jatinam. Instagram menjadi salah satu platform yang sangat efektif, terutama untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital. Selain Instagram, grup WhatsApp menjadi sarana komunikasi langsung yang sangat penting bagi Lazismu Jatinam. Kemudian majalah Muhammadiyah digunakan untuk mempublikasikan laporan penggunaan zakat, artikel seputar zakat, serta program-program yang sedang berjalan. Yang selanjutnya yaitu dengan potensi zakat di Kecamatan Jatinam yang besar, Lazismu dapat mengumpulkan dana hingga 480 juta per tahun untuk memberdayakan lebih banyak orang. Melalui kerjasama dan dengan lembaga sosial seperti MPS, diharapkan lebih banyak masyarakat yang bisa terbantu. Dengan strategi pemasaran yang tepat, Lazismu Jatinam bisa memperluas jangkauan dan dampak sosial yang lebih besar. Program-program yang dikelola oleh Lazismu Jatinam, khususnya pemberian bantuan modal usaha, memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima manfaat. Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil yang terhambat oleh keterbatasan modal ataupun peralatan. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami dengan kedua narasumber pada tanggal 11 November 2024 di Jatinam, yaitu Bapak Adi dan Bapak Agus, kita dapat melihat dampaknya dalam perubahan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka.
Ada beberapa dampak positif dari program-program Lazismu Jatinom seperti poin-poin yang akan dijelaskan berikut ini. Yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Setelah menerima bantuan, kedua narasumber mampu mengembangkan usaha mereka, meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas usaha dan pelayanan. Bantuan modal memungkinkan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang berdampak pada meningkatnya kepuasan pelanggan dan penjualan. Yang ketiga yaitu peningkatan kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak. Dengan peningkatan pendapatan, Bapak Agus dan Bapak Adi dapat memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak mereka yang sebelumnya sulit dijangkau. Selanjutnya yaitu yang keempat, penguatan rasa percaya diri dan harapan. Bantuan ini memberikan rasa percaya diri dan optimisme, membantu kedua narasumber untuk lebih yakin dalam menjalankan usaha dan memperluas peluang mereka. Yang kelima yaitu partisipasi dalam program sosial. Program ini menumbuhkan rasa kepedulian dan keinginan untuk berbagi. Narasumber berencana untuk memberikan kontribusi kembali kepada masyarakat setelah keadaan mereka membaik. Selanjutnya, secara keseluruhan, penerimaan bantuan merasa lebih stabil secara finansial, optimisme tentang masa depan, dan merasakan peningkatan kualitas hidup yang signifikan. Program Lazismu yang berada di Jatinom menunjukkan bagaimana bantuan yang tepat sasaran dapat memberikan dampak besar dalam memperdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih cerah juga menjadi tujuan utama. Semoga keberhasilan ini dapat menginspirasi lembaga lain untuk berkontribusi lebih banyak dalam memperdayakan masyarakat. Begitulah kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.